Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrul Mutakin. Berikut adalah tugas jawaban UAS saya untuk mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Uwan Ridwan STMT. Adapun temanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Kemudian komunikasi data dalam model pemilihan umum digital. Dan yang terakhir adalah platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Kita masuk ke tema yang pertama, yaitu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama yaitu suatu sistem rekam medis mencakup 6 hal utama yang dimulai dari pendokumentasian data, penyimpanan, pengolahan, penjagaan aspek keamanan informasi, komunikasi, dan penyajian sampai pada pemusnahan data. Pendokumentasian merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu rekam medis, mengingat semua data yang masuk dalam rekam medis ada pada tahap ini. Kualitas data yang dimasukkan akan mengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan dan permasalahannya. Di sini ada 3 pokok pembahasan masalah. Yang pertama, bagaimana pendokumentasian rekam medis elektronik ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian yang kedua, bagaimana pendokumentasian rekam medis elektronik oleh rektor, oleh dokter di rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana alternatif solusi yang dapat diambil apabila terdapat ketidaksesuaian pendokumentasian rekam medis elektronik di rumah sakit. Kita masuk ke skema solusinya. Jadi berdasarkan masalah tersebut, maka pembuatan rekam medis elektronik sangat penting mengingat rekam medis yang tersimpan secara elektronik isinya meliputi data personal dan demografis, data sosial, data klinis atau medis, dan berbagai kejadian klinis selama proses pelayanan dari berbagai sumber data atau multimedia, dan memiliki fungsi secara aktif untuk memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan medis. RME ini melibatkan semua data termasuk peresepan elektronik, catatan perawat, hasil radiologi, catatan rehabilitasi, catatan panduan pelayanan gizi, catatan instruksi kepatuhan pasien. Kemudian berikut adalah skema konsep dari pembuatan sistem tersebut. Sebenarnya sistemnya cukup sederhana dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran sampai dengan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Kita masuk ke timeline-nya. Untuk timeline-nya sendiri dari identifikasi masalah sampai dengan deployment, saya kurang lebih memakan waktu sekitar 5 bulan dimulai dari minggu pertama bulan Januari dan berakhir di minggu keempat bulan Mei. Berikut adalah referensinya. Kemudian kita masuk ke tema yang kedua, yaitu komunikasi data dalam model pemilihan umum digital. Untuk latar belakangnya sendiri, pemilihan calon legislatif menggunakan teknologi Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN, yaitu jaringan pribadi yang tidak bisa diakses oleh jaringan non-pribadi namun menggunakan media non-pribadi, semisal internet untuk menghubungkan antar masing-masing titik remote site secara aman. Dalam penggunaan teknologi VPN ini, perlu penerapan teknologi tertentu sehingga meskipun menggunakan media yang umum, tetapi trafik lalu lintas antar remote site tidak dapat disadap dengan mudah. Ini alasan satu-satunya mengapa VPN sangat baik untuk pembuatan sistem pemilihan umum secara online. Kemudian kita masuk ke pembahasan dan permasalahannya. Berikut adalah ilustrasi secara singkat mengenai arus data dan informasi dalam sistem informasi yang diterapkan oleh KPU untuk mendukung pemilu 2009 yang lalu, tergambar dalam ilustrasi sebagai berikut. Kemudian bagaimana dengan sistem komunikasi data yang dipergunakan untuk mendukung sistem teknologi informasi ini? Kemudian kita masuk ke skema solusi. Jadi VPN IP mengkombinasikan berbagai unsur dalam teknologi IP untuk memberi layanan yang memenuhi berbagai komponen layanan komunikasi baku yang ditawarkan oleh teknologi sebelumnya. Semisal yang ditawarkan oleh saluran sewa listrik LAN, frame relay dan ATM atau asynchronous transport mode, komponen-komponen layanan komunikasi itu antara lain keandalan, jangkauan, dan keamanan penggunaan. Teknologi VPN IP memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan listrik LAN, frame relay maupun ATM dan juga menawarkan solusi yang lebih murah. Hasil penelitian Internet Week Research memperlihatkan bahwa alasan utama para manajer teknologi informasi IT memilih teknologi VPN IP dibandingkan dengan teknologi lainnya adalah untuk mengurangi biaya komunikasi yang cukup tinggi. Alasan ini merupakan dasar yang kuat bagi manajer teknik informasi untuk menggunakan layanan VPN IP karena tidak perlu waktu berlama-lama untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen.
Lebih dari separuh manajer teknik informasi yang diteliti mengatakan bahwa mereka telah dan akan menggunakan layanan VPN IP dalam waktu 6 bulan ke depan dan merencanakan semua layanan komunikasi seperti internet, extranet, internet voice, e-commerce, dan aplikasi multimedia lainnya yang akan diintegrasikan dengan layanan VPN IP. Kemudian kita masuk ke skema solusi sistem. Sebenarnya cukup sederhana, yaitu ada remote office, kemudian ada regional office, kemudian ada main office, kemudian ada home office, dan yang terakhir mobile worker. Kemudian berikut adalah timelinenya. Kurang lebihnya cukup sama dengan timeline di tema sebelumnya, yaitu ada identifikasi masalah, merancang arsitektur jaringan, merancang dan menentukan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, analisa data, pembangunan sistem informasi, testing sistem, evaluasi dan fixing sampai deployment, dimulai dari minggu pertama bulan Januari dan berakhir pada minggu keempat bulan Mei. Kemudian berikut adalah referensinya. Dan yang terakhir kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Latar belakangnya adalah dokumen rekam medis ada potensi terinfeksi virus corona. Tentu, pakar kesehatan publik Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, mengatakan uang kertas beresiko menularkan virus bila terkena percikan ludah orang positif COVID-19. Tata kelola dokumen rekam medis perlu ditingkatkan baik dalam pencegahan dan pengendalian penularan virus harus dipahami oleh semua staf. Di samping itu, sistem e-record COVID-19 perlu dibuatkan untuk meningkatkan efisiensi pengecekan data pasien, mengurangi resiko penularan melalui kertas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya percepatan penanganan pasien COVID-19. Kemudian pembahasan dan permasalahannya, banyaknya jumlah kasus pasien yang terinfeksi COVID-19 membuat pihak rumah sakit kewalahan, khususnya administrasi pendaftaran dan monitoring pasien COVID-19. Hal ini membuat pendokumentasian dan tracking pasien COVID-19 semakin sulit dan tidak bisa dikontrol dengan baik. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah menunjang tertib administrasi pelayanan kesehatan, kemudian memberikan informasi dan alat komunikasi yang baik dan benar, dan yang terakhir adalah menghilangkan kekhawatiran potensi PMIK tertular virus COVID-19. Kemudian kita masuk ke skema solusi. Solusi dari permasalahan yang terjadi tersebut adalah pembuatan sistem administrasi pasien COVID-19 dengan skema sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengunjungi website resmi pendaftaran vaksin, kemudian memilih lokasi vaksinasi, pemilihan tanggal kedatangan, pemilihan jam kedatangan, pemilihan data diri atau biodata, dan yang terakhir adalah setelah proses pendaftaran selesai, maka user akan mendapatkan etiket vaksin yang dibawa saat vaksinasi. Kemudian untuk timeline-nya sendiri adalah sebagai berikut. Kurang lebihnya cukup sama dengan timeline tema sebelumnya, yaitu dari identifikasi masalah sampai dengan deployment. Saya memerlukan waktu sekitar 5 bulan, dimulai dari minggu pertama bulan Januari dan berakhir di minggu keempat bulan Mei. Berikut adalah referensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.